Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah tentang teori asam basa. Selama ini, apakah kalian sudah pernah mencoba minum air perasan lemon atau jeruk? Bagaimana rasanya? Masam? Nah, apakah kalian juga sudah pernah mencoba minum air rebusan daun sirih? Apa yang kalian rasakan? Pahit? Air perasan lemon atau jeruk terasa masam karena memang mengandung senyawa asam. Sedangkan air rebusan sirih terasa pahit karena mengandung senyawa basa. Jadi, apa yang dimaksud dengan senyawa asam dan basa? Simak penjelasannya di video ini sampai selesai dan mari kita belajar kimia. Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Sedangkan basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Bahkan beberapa ilmuwan mengemukakan teori tentang asam dan basa. Salah satunya adalah ilmuwan dari Swedia yang bernama Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ jika dilarutkan dalam air. Contohnya, HNO3 terionisasi menjadi H+ dan NO3-. H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. H3PO4 terionisasi menjadi 3H+ dan PO4 3-. Sedangkan basa merupakan zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Misalnya, KOH terionisasi menjadi K+ dan OH-. CaOH 2 kali terionisasi menjadi Ca2+ dan 2OH-. BaOH 2 kali terionisasi menjadi Ba2+ dan 2OH-. Teori Arrhenius hanya berlaku pada pelarut air saja. Jika pelarutnya bukan air dan zat yang terurai tidak mengandung H+ dan OH-, teori ini tidak berlaku. Contoh reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan teori Arrhenius, misalnya NH3 yang bereaksi dengan HCl menghasilkan NH4Cl. Reaksi-reaksi yang tidak melibatkan H+ dan OH- dapat dijelaskan menggunakan teori Bronsted-Lowry dan teori Lewis. Teori asam basa yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam adalah spesies yang memberikan proton atau disebut juga dengan donor proton. Sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai penerima proton atau disebut juga dengan akseptor proton. Jadi menurut teori ini, asam adalah spesies yang kelebihan ion H+, sedangkan basa adalah spesies yang kekurangan ion H+. Pada teori ini dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Nah, agar lebih jelas lagi, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Di ruas kiri ada HNO3, sedangkan di ruas kanan ada NO3-. Kemudian di ruas kiri ada H2O, sedangkan di ruas kanan ada H3O+. Artinya HNO3 memberikan satu ion H+-nya kepada H2O sehingga membentuk NO3-. Sedangkan H2O menerima satu ion H+ dari HNO3 membentuk H3O+. Jadi pada reaksi ini HNO3 bersifat asam karena mendonorkan proton. Sedangkan NO3- adalah basa konjugasinya. Atau bisa juga HNO3 disebut sebagai asam 1, sedangkan NO3- disebut basa 1. Kemudian H2O karena menerima proton disebut sebagai basa, sedangkan H3O+ disebut sebagai asam konjugasinya.
Atau bisa juga ditulis H2O sebagai basa 2 sedangkan H3O+ sebagai asam 2. Jadi pada reaksi ini HNO3 dengan NO3- adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga H2O dengan H3O+. Nah, agar kalian lebih mudah memahami tentang pasangan asam basa konjugasi ini, yuk kita simak contoh soal berikut ini dan kita coba menjawab ya. Tentukan pasangan asam basa bronzit-teluri dari persamaan reaksi di bawah ini. Langkah pertama, pasangkan spesi yang mirip. Nah, pada soal ini, HClO4 mirip dengan ClO4-. Maka HClO4 dengan ClO4- akan berpasangan. Begitu juga NH3 dengan NH4+. Ingat, spesi yang di ruas kanan adalah konjugasinya. Selanjutnya, perhatikan manakah spesi yang memiliki jumlah H lebih banyak. Jika jumlahnya lebih banyak, maka disebut sebagai asam. Nah, perhatikan pada pasangan yang pertama, yaitu HClO4 dengan ClO4-. Jumlah H yang lebih banyak terdapat pada HClO4, maka HClO4 disebut sebagai asam, sedangkan ClO4- disebut sebagai basa konjugasinya. Atau bisa juga ditulis HClO4 sebagai asam 1, ClO4- sebagai basa 1. Nah, selanjutnya perhatikan pasangan NH3 dengan NH4+. Spesi yang memiliki jumlah H lebih banyak adalah NH4+. Tapi karena NH4+ berada di ruas kanan, maka NH4+ disebut sebagai asam konjugasi, sedangkan NH3 disebut sebagai basa. Atau bisa juga ditulis NH3 sebagai basa 2, sedangkan NH4+ sebagai asam 2. Jadi pada reaksi ini, HClO4 dengan ClO4- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga NH3 dengan NH4+. Nah, gampang kan? Semoga kalian sudah bisa menentukan pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa yang ketiga adalah teori Lewis. Teori asam basa Lewis ini lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan dua teori sebelumnya. Spesi apapun yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron bebas disebut sebagai asam Lewis. Contohnya H+, Bf3, AlF3, Fe2+, Co2+, dan Zn2+. Suatu spesi tidak selalu menyediakan orbital kosong untuk menjadi asam Lewis. Spesi berupa molekul atau ion yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya disebut basa Lewis. Contohnya ion-ion halida misalnya Cl-, F-, Br-, I-. Kemudian NH3, OH-, H2O, dan senyawa yang mengandung unsur N, O, atau S, senyawa golongan eter, keton, dan CO2. Nah, sekarang perhatikan reaksi asam basa Lewis berikut ini. Pada reaksi ini, NH3 memberikan pasangan elektron bebas kepada Bf3, sehingga terbentuklah senyawa Bf3NH3. Karena Bf3 menerima pasangan elektron bebas dari NH3, maka Bf3 disebut juga sebagai asam Lewis. Sedangkan NH3 karena memberikan pasangan elektron bebas kepada Bf3, maka disebut sebagai basa Lewis. Nah, sekarang mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- dalam air. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah pemberi atau donor proton, sedangkan basa adalah penerima atau akseptor proton. Sedangkan menurut teori Lewis, asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron bebas. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar kimia dari rumah.
patuhi protokol kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.